Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Bang Sul. Oke, Selamat selamat. nih. Udah habis ngapain nih? Tadi habis makan zengkol. Oh, ini kayaknya bukan di sini loh Bang Sul. Di sini, Di di sini. Oh di sini. Iya. Udah. Depan. Itu apa namanya? Turunin. Ini ya. Patahin. Nah, Oh gini. orang tua nih emang nih. Maaf. Bisa megang pacul. Oke, teman-teman, selamat datang di podcast Sersan Horor seram Seram tapi tapi santai. Dengan aku Kevin. Dengan gua Bang Sul si Bronis. Apa tuh? Brondong Nista. Anjir. Di sini kita akan membacakan cerita-cerita horor ya Bang Sul ya. Pengiriman Mantap. dari pendengar maupun Cerita sendiri. sendiri, dan kita akan mengulik semua yang berbau horor di sini ya teman-teman ya. Oke, gimana nih Bang Sul? Yoi, semangat sih karena tadi habis makan doping. Apa tuh? Jengkol. Oh, jengkol. Dulu ya sebelum kenal jengkol tuh, sekarang ya pas udah kenal jengkol tuh, gue sehari biasa makan sekali. Sekarang jadi sepiring, sekarang jadi 2 piring. Oh, enak banget soalnya. Iya dia menggugah selera. Tapi emang iya sih, naikin nafsu makan ya. Oh iya bener. Pokoknya enak banget dah. Itu makan nggak kayak tangan lagi, pakai kaki. Wah, anjing udah nikmat banget ya. Wah asik banget cuy. Tapi tadi kalian makan bareng Bang Sul itu cobain apanya? Jengkol buatan Umi ya Bang Sul ya? Oh iya dong. Buatan istri Bang Sul enak banget sih, parah. Yoi. Jengkol semur ya itu ya? Makanya gue kawin. Semur bukan semur. Ditumis. Ditumis. Sama cabe. Makanya Itu- gue kawinin karena dia Bisa bikin jengkol. Itu aja ya syaratnya. Itu doang sih. Iya, jadi baru pertama kali itu ya cobain jengkol ditumis ya. Soalnya biasa kan ya semur kan. Kalau nggak semur kalau balado. menurut gue ya, Hmm. makan jengkol satu sama banyak makan jengkol satu tuh sama banyak baunya sama. Jadi lu makan banyak aja sekali. Iya, itu dia. Sama aja. Baunya nggak pakai diskon sama aja. Itu nggak usah icip-icip udah langsung kenyang aja gitu loh. Aduh, oke ya teman-teman ya. Di episode kali ini kita akan membacakan 2 cerita Mas Sul. Oke, nanti agak bobo dikit nggak apa-apa ya. Agak bawa apa? Bobo dikit. Nggak kecium, tenang. Kirain bau. Nggak virtual ini baunya. Nggak ya. Oke, jadi cerita pertama itu tentang Terkenal ya kayaknya nih. sebuah struktur yang sangat terkenal di Jawa Tengah, Bang Sul. Biar gue tebak dulu ya. Coba tuh. Istana Boneka. Bukan ya. Dufan, Bapak. Istana Wong Sinting. Bukan. juga. Itu kan rumahnya Ki Joko Bodo kan? Padahal gue lihat tulisannya, padahal gue jawabnya yang Oh, lain-lain. udah belaga aja nih. Lawang Sewu ya, teman-teman ya. Pintu 1000 ya. Pintu 1000. Ini cerita tentang Lawang Sewu dikirimkan oleh teman kita yang bernama Mas Sidik. Oh, Lawang Sewu ya. Ini Nah. kalau mau kebelet kencing pintunya banyak banget nih. Baru kencing di celana nih. Manek Mayasa ini anjir. Dari siapa? Mas Sidik ya. Mas Sidik. Asli Semarang loh. Wah, Asli Semarang Mas Sidik. Jadi ini emang dari ahlinya ahli ya maksudnya. kuncinya kunci. Nah, ini dari orang yang domisilinya langsung di tempatnya itu loh, di Lawang Sewu langsung. Mungkin ini rumahnya di belakangnya kali. Nah, mungkin yang bikin dia kali. Ikut bangun juga kali. Tapi terakhir aku ke Semarang itu Lawang Sewu udah nggak boleh dimasukin secara umum loh. Oh. Maksudnya cuma boleh kalau izin sama acara-acara tertentu katanya. Oh, udah agak ini spesial Iya, udah agak susah tuh katanya. Itu katanya sih ya. Cuma itu aku nanya sama Grab, sama sopir Grab kan ya nggak tahu maksudnya. Mungkin dia belum pernah masuk juga kan, nggak tahu juga kan. Oh, gitu. Katanya sih udah nggak boleh katanya. Maksudnya yang soalnya banyak orang minta nomor jadinya kata dia. Oh, Kata dia begitu sih. jadi kayak tempat ini ya, apa? Minta keberkahan gitu. Nah, benar. Itu ke Semarang tahun berapa ya? 2018 kayaknya. Oh, masih baru ya? Nah, itu nggak boleh katanya, nggak boleh dimasukin orang katanya. Dulu Izin sih sih kalau mau. masih ada wisata Kuliner. malam. Bukan. Boleh masuk ke situ. Oh, Oh, sekarang udah tutup ya? udah tutup sih katanya. Apa namanya? Terus sekarang udah terang juga masuk. Katanya kalau misalkan ini malam nih katanya Pak, terang Pak. Sekarang lampunya udah terang semua, katanya udah LED semua gitu. Iya, gue sih kalau saran kalau ke Lawang Sewu jangan ada barang ketinggalan aja dah. Kalau bingung pintunya banyak. Nah, itu dia. Belamannya. Hati-hati tuh. Ya mungkin teman-teman yang ditinggal di Semarang sekarang ya bisa dikonfirmasi lah ya, itu kayak gitu nggak sekarang, atau sekarang mungkin udah berubah, udah boleh masuk lagi apa gimana? Boleh. Kurang Kasih tahu lah. Informasi nih kali aja yang mau berwisata di sana. Betul. Nah ini kalau misalnya kira-kira kita ke sana bisa masuk nggak tuh Bang Soleh? Nanti teman-teman mungkin bisa Ya, bantu mungkin jawab. bisa masuk, kan nggak bisa keluar. Anjing serem banget tuh. Kuncinya hilang. Oh. Di dalam 1000, pintunya 1000 lagi. Aduh, oke ya teman-teman ya. Itu cerita dari Mas Sidik, nanti akan kita Wow, bacakan tentang Lawang Sewu. Nah, cerita kedua dikirimkan oleh teman kita yang namanya Novi, Bang Soleh. Waduh, kayak kenal namanya ini. Nah, kenapa tuh? Kayak
Oh ini nih temennya bini gua kayaknya nih. Oh ini temennya, ini bini teman Bang Sul yang kirim ya? Iya betul. Ya kemarin Bang Sul udah bilang sih yang apa? Ini temennya bini gue yang kirim nih gitu kan. Wah, oh ini udah sampai ya? Udah. Ini dari Novi tentang kesurupan massal ya Bang Sul ya? Iya betul. Kesurupan massal, oke. Mantep nih, penasaran juga sih. Oke lah, jadi kita akan bacakan seperti biasa, tapi kalau misalkan kurang ya kita akan tambahkan ya Bang Sul ya. Oh, iya, santai kita aja lah. on the spot dah ya. Betul. Oh, iya. Oke teman-teman, seperti biasa, Asal sekalian. matikan lampu, Dan tangkap kengeriannya. Setelah pesan-pesan berikut, selamat mendengarkan. Kembali lagi teman-teman di podcast Sersan Horor Seram Tapi Santai. Oke nih Bang Sul ya, cerita pertama dari Mas Sidik ya. Mas Sidik ini asli Semarang Bang Sul, jadi sudah ahlinya soal Lawang Sewu ini. Wah mantap. Nah lebih seru nih jadinya, lebih relate ya. Yo. Oke, jadi Mas Sidik ini kirim via email, via dokumen Word, ini ada 3 halaman. Kita akan bacakan aja langsung ya. Mantap. Oke, jadi Mas Sidik tulis seperti ini. Selamat pagi, siang, atau malam. Kapan saja waktu sempat bacanya Bang, katanya. Bang Kocak berdua katanya. Itu disebutnya Bang Kocak aja. Bangkotan dong. Bangkotan anjir. Tua ya. Thank you ya untuk Mas Sidik sudah mengirimkan cerita untuk kita. Matur suwun. Betul, sudah capek-capek ya. Ketik-ketik cerita ini pengen kita luar biasa loh. Ketik kita bisa sampai ada yang 16 halaman, gila bisa sampai berapa belas halaman. Keren banget. Gila ya, mantap. Thank you untuk kalian semua ya. Kalau dekat gue cium-ciumin sasa. Jangan ya. Bisa kan di kamera bisa. Kita gue nyanyi aja Nyanyi aja ya. Pop, lagu pop nih. Oke, katanya gini. Yo. Kenalin katanya. Apa nih? Awal kenalin. Oh, kenalin gua apa sih? Gimana sih? Ada gue, ada sayanya juga nih. Bingung mau pakai yang mana nih. Saya pendengar baru di podcast ini. Mau ikutan buat berbagi cerita. Awal kenal gitu ya. Nah, nama saya Sidik. Asli Semarang. Nih, just info aja nih. Saya bukan anak Indiegogo. Katanya. Indiegogo dua kali nih. Jadi dia bukan anak IndiHome ya. Bukan. Orang biasa aja. Biasa ya. Kata dia, tapi saya ini hanya orang biasa yang entah lama-lama mulai agak peka sama hal-hal mistis. Kayaknya mau jadi Indihome. Nah, hampir ya. Hati-hati Mas Sidik ya. Dan penampakan juga dia semakin peka Bang Sul. Nah, katanya mulai dari hal yang biasa-biasa aja sampai mengarah ini mulai ekstrim katanya. Waduh. Nah, jambak bagaimana? Nah, itu dia. Katanya tambah peka lagi saat ada pendamping gaib katanya. Ini nih. Katanya ya dia temen yang indigo itu bilang kalau dia ada pendamping gaib. Pendampingnya ini keturunan dari bapaknya dia. Nah, diturunin dari bapaknya. Sering begitu tuh ya. Nah, karena bapak sudah meninggal, jadi ya ngikut itu. Pendamping gaibnya itu nurun ke si Mas Sidik. Ini kalau pendamping ini kalau kita mandi dia ikut gak sih? Malu. Ya itu dia ya. Gue malu. Ada ini ya, aku pernah baca ya pertanyaan. Untuk para anak IndiHome nih, ada yang nanya gitu di internet ya, di forum. Untuk para anak IndiHome atau anak yang bisa ngelihat gituan. Kalau kalian sedang melakukan hal-hal yang berbau seksual gitu kan kayak diliatin setan, risih gak sih katanya gitu. Iya, liatin orang aja risih. Terus ada yang jawab lagi. Katanya gini. Sebenarnya mereka nggak pengen liatin justru kalau kita lagi begitu katanya. Katanya gitu, katanya mereka nggak tertarik justru katanya. Mungkin dia tutup mata tapi begini kali. Kelihatan juga Pak. Ngintip juga ya. Katanya sih gitu. Itu menurut satu orang ya. Katanya dia anak IndiHome. Terus dia bilang enggak sih, soalnya yang kayak gitu-gitu justru nggak mau urusan kalau kita lagi hal-hal pribadi yang seperti itu, mereka nggak mau tahu katanya gitu. Katanya. Iya sih. Tapi ada juga sih beberapa jin yang suka begituan. Itu dia, kayak kemarin. Ini yang ini dapetnya enggak kali ya. Iya betul. Lagi enggak, bukannya enggak. Beda lah. Iya dong kalau gitu. Oke. Lanjut. Nah, karena bapaknya Mas Sidik sudah meninggal, jadi pendamping gaib tadi turun ke Mas Sidik. Katanya akan ada sedikit cerita nanti kalau aku sempat ngetik lagi. Lebih detailnya katanya. Nah, untuk yang kali ini ya Lawang Sewu aja. Lawang Sewu toh ya. Iya, katanya banyak kejadian mistis yang pengen aku share dari berbagai situasi dan beberapa kota dari Semarang, Bandung, Jogja, Kalimantan.
Next time kita tunggu ya, Mas Sidik ya, janjinya ya. Maaf Sidik, wah mantap. Katanya sebelum nantinya baca ceritaku, tolong DM aku ya bang, katanya. Biar enak aku carinya di episode berapa. Oke, boleh lah. Oke, kita kasih tahu gitu ya. Nah, ini ada Instagram nanti kita akan sertakan ya untuk teman yang mau kenalan. Oke, katanya gini, untuk cerita awal enaknya aku mulai dari kota kelahiranku sendiri kayaknya nih, di Semarang. Mantap. Nah, waktu itu saya zaman sekolah STM tahun 2005-an. Oke. Ya. Kalau nggak salah ingat, dan tepatnya itu di Gedung Lawang Sewu, sebelum direnov kayak sekarang. Jadi mungkin hawanya lebih horor dari sekarang kata dia. Oh gitu. Karena saat itu, tahun-tahun itu gedungnya masih terbengkalai. Oh sempet ini ya kosong ya. Karena dari looknya aja itu dan hawanya itu udah berasa nggak enak gitu, sudah berasa nggak normal katanya. Auranya udah kagak enak ya. Auranya udah jelek katanya. Jadi waktu itu mereka segeng maksudnya, sekitar 6-8 orang, lagi ngumpul di kosnya temen nih dekat sekolah. Jadi sekolahnya dia ini di sekitar Simpang 5 gitu kosnya. Oh enak tuh, banyak makanan Simpang 5 tuh. Kucing enak ya. Simpang 5 sih paling cakep loh, enak banget. Katanya pas terakhir ngumpul pas ngumpul mereka mau ngerancanain ngisi malam minggu. Nah, salah satu temennya kasih saran. Apaan sarannya? Kan waktu itu kan lagi naik daun kan acara-acara uji nyali tuh. Oh iya. Tahun 2005 tuh apa sih UKUK ya, bukan? Dunia lain. UKUK sebelumnya ya. Lebih lama lagi. Nah, ini lagi heboh acara uji nyali. Salah satu temennya, sebut saja namanya Amel kali ya. Tapi nggak tahu juga sih ini A-nya cowok apa cewek ya. Ya sebut saja si A lah ya. Si A bilang gini, gimana nih kalau kita uji nyali aja malam ini kan. Kata si B, ada temennya lagi namanya B nih. Di mana enaknya? Katanya kalau mau uji nyali di mana enaknya? Ada si C nih bilang gini, gimana kalau Lawang Sewu aja? Nanti aku coba kontak juru kuncinya. Temenku pernah masuk lewat bapaknya itu katanya. Soalnya temennya C ini tuh punya teman yang lain juga tuh pernah masuk juga. Nah akhirnya semuanya setuju. Semua setuju, di mana semua nyiapin mental nih. Dan salah satu dari kami nyiapin handycam. Wah, dia mau eksplorasi juga ya. Mantap. Dan setelahnya kami patungan buat beli kaset handycam. Wih, masih pakai kaset anjir handycamnya. Yang kaset yang kecil kali ya. Iya, belum pakai memory card. Wah, anjir parah sih. Ya, anjir. Udah dulu banget. Nah, akhirnya di hari yang sudah ditentukan, kami ngumpul lagi nih di kos temen yang kemarin itu. Itu base camp lah ya, karena lokasinya dekat sama sekolah. Jadi kalau mau ada acara apa-apa enak ngumpulnya di situ. Jadi setelah kami mulai ngumpul dan datang satu-satu nih, makin personilnya udah ready, kami siapin 3 atau 4 motor gitu kata dia. Waktu itu saya lupa. Sebelum ke sana, kami sempat muter Simpang 5 buat lihat mbak-mbak yang bening. Maksudnya hiburan dulu sebelum masuk uji nyari. Sebelum lihat yang hancur, dia lihat yang cakep dulu gitu maksudnya. Aduh, lu lihatnya malam lagi. Cewek bener apa bukan? Nah, itu cewek bener apa bukan? Itu cowok lagi. Itu lagi ntar sih apa sih yang ada Ratu Waria di Simpang 5. Gue tau tuh lagu ini. Bukan, itu mah Jogja. Itu Jogja. Gue expertnya loh. Expert loh. Expert ya. Tamara. Oh iya, Tamara itu teman-teman yang mungkin orang Semarang pasti tahu deh itu atau mungkin bisa konfirmasi bener nggak tuh ya itu. Ada tuh Ratu Waria di situ namanya Tamara. Ada kontaknya nggak? Waria berprestasi tuh. Ngapain nanyain kontak? Waria karir. Anjir. Kali aja ntar ada acara sunatan gitu. Enggak. Itu paling terkenal katanya. Tamara ya? Namanya Tamara. Itu katanya di Semarang terkenal banget. Nggak tahu bener nggak itu ya teman-temannya. Katanya jadi kan mereka tadi tuh keliling Simpang 5, dia mau lihat mbak-mbak yang bening dulu tuh, cuci mata dulu sebelum uji nyali. Nah setelah satu putaran, akhirnya motor kami arahkan ke Lawang Sewu. Nah di area Lawang Sewu ini, kami parkir motor di samping dekat gang kecil nih. Itu di samping Lawang Sewu. Setelah itu, kami ngumpul dekat pintu masuk. Udara malam itu kata dia lumayan dingin, tapi untungnya nggak hujan sih. Nah jam 1 malam itu kalau nggak salah tuh, jam 1 malam dia itunya. Akhirnya salah satu orang temanku masuk lewat pintu samping, sekalian untuk ngontak bapak si juru kunci. Sekalian ngasih uang dan rokok buat sogokan. Penjaganya kalinya. THR. Gede banget ya. Akhirnya setelah temannya masuk ke sana,
pintu depan nggak lama dibuka dari dalam. Ada bapak juru kunci sama temanku yang tadi itu. Okay. Setelahnya kami masuk ke area halaman gedung. Jadi si bapak ini mau briefing mereka dulu lah. Gitu. Nah, karena bapaknya takut terjadi sesuatu yang buruk ke kami. Jadi kami dikasih nasihat terlebih dahulu. Salah satu syaratnya adalah udah pasti jaga mulut. Pasti. Nah, jaga lisan katanya. Dan jangan melakukan hal yang aneh-aneh nantinya. Sopan lah ya. Katanya briefing sudah dilakukan. Kami sudah ngumpul di depan pintu masuk gedung. Setelah itu pintu dibuka. Memang sih jika dilihat dari gedung, dari ini ya segi arsitek, gedung ini keren banget katanya. Iya sih. Cakep arsitekturnya. Nah, dengan salah satu yang bikin kami kagum adalah pintu besar dan pas masuk itu dekat tangga ke lantai 2 itu ada kaca warna-warni. Oh gitu. Oke, kaca-kaca di gereja mungkin ya. Iya, warna-warni. Ornamen gitu. Nah, habis itu pas mereka udah masuk ke gedung, 2 atau 3 orang itu bawa senter. Dinyalain nih, senter udah mulai nyalain. Ibu senter sih ya. Nah, iya dong. Orang tua mau rapot. Oh iya. Benar. Bawa senter ya. Masuk akal. Dengan rasa penasaran dari kami, sorotan senter itu menyisir ke sekeliling ruangan ya. Arah-arahin senternya dengan handycam yang sudah siap nih di salah satu teman kami kan. Terus makanya pokoknya udah ala-ala explorer setan gitulah pokoknya. Udah siap nih, siapa tahu dapat penampakan nih katanya gitu handycamnya. Udah pakai kalung bawang putih kali ya. Nah mungkin tuh udah jaga-jaga. Kayak beda server Pak. Beda server. Mau nyari vampir. lain. Akhirnya kami bergerombol dengan tidak berjauhan. Jadi jangan jauh-jauh ya. Dan di sini ada sedikit cerita dari bapaknya. Karena teman kami ini ada yang memancing cerita dari beliau. Nah, oke dipancing. Temennya ada yang bilang gini, Pak, selama jaga di sini ada penampakan apa yang paling serem? Terus bapaknya bilang gini, nggak ada katanya. Kita itu tuh jangan takut sama setan katanya. Cuma bapak agak kesel sama satu bentuk setan yang ada di sini. Apa namanya? Dia bentuknya kayak anak kecil tapi bukan anak-anak. Jadi kayak orang cebol gitu loh. Nah, dengan badan pendek dan agak gemuk. Yang paling aneh dari dia itu bentuk telinganya yang panjang dan meruncing. Serta warna kulitnya yang semu merah katanya. Yang membuat bapak jengkel adalah tingkah dia yang kayak mengejek bapak. Jadi bapak pengen tangkap itu setan katanya gitu. Kesel ya? Kayaknya. Akhirnya kita semua mikir, gila setan aja diancam gimana kalau kalau kami mah mending lari katanya kalau dikasih lihat setan katanya. Anak setan itu dia. Emang ngeledeki orang tua. Nah akhirnya cerita itu kami dapatkan akhirnya bapak itu cerita itu sambil mereka itu melewati lorong gedung. Tidak terasa kami sudah ada di depan pintu masuk ke ruang bawah tanah. Ini nih. Nah ruang bawah tanah yang harus pakai sepatu boot ya katanya. Betul. Dijelaskan di dalam sana adalah tempat penjara bawah tanah yang dipakai Belanda dan Jepang untuk menawan orang-orang Indonesia ya, orang-orang kita ya. Singkat cerita kami melewati koridor demi koridor dan lorong-lorong yang hampir semuanya kosong maksud. Karena sudah lama ditinggal. Nah, katanya gimana Bang, sudah nunggu di mana horornya katanya. Udah nungguin nih horornya di mana kan? Belum keluar dari tadi kan? Belum. Saya juga sebel, katanya saya juga sebel ini udah ngorbanin waktu kesini malam-malam kok nggak dapet apa-apa. Sampai di perjalanan pulang juga gue masih sebel nih sama trip kali ini kayak nggak dapet apa yang kami cari. Tapi ternyata semua itu terbantah pada saat kami sampai di kos. Dan satu persatu kami mulai berani buat cerita. Yang ternyata satu persatu dari kami sudah dikasih lihat sosok yang berbeda. Jadi sosok yang berbeda untuk setiap temanku. Tapi kenapa sih Mas Sidik enggak ya? Ya kan? Iya juga ya, belum dia. Itu dia. Ini yang akhirnya menjelaskan kenapa rombongan kami yang dari awal masuk ada sedikit diskusi dan cerita, lama-lama kok jadi silent mode, jadi mode silent. Pokoknya mereka baru datang itu masih ngobrol-ngobrol, tiba-tiba diem. Mulai diem sampai pulang tuh diem katanya. Kami pulang dari Long Sewu sekitar jam 3-an subuh ya. Subuh. Nah, ada 2 cerita yang pasti aku ingat katanya. Jadi temennya salah satu temennya namanya A, itu ada cerita gini. Pas mereka sampai di gedung sayap ya, sisi yang deket mall, dia sempat sorot senter ke arah lorong gelap itu.
Nah itu kesibak jadi dia lihat dari salah satu jendela yang kebuka, itu ada yang menutup. Kalau dari penglihatan dia itu ada tangan gede hitam dan berbulu yang nutup jendela itu. Gede banget tangannya. Gede banget gitu. Jendela gitu. Ditutup tuh tangannya tuh. Katanya pantas kok pas mau naik ke lantai 3 dia kayak orang heboh sendiri, nggak berani di rombongan belakang katanya. Dia ngelihat. Anjir. Nah, gede. Salah satu teman yang lain di gedung lantai 3 juga. Temen ini sempat nyorot senter ke sembarangan arah buat ngelihat gedung dan ruangan. Tapi jackpotnya adalah pas dia senter ke arah siku ruangan. Lu tau siku ruangan ngeri banget tuh ya di paling ujung ya. Gitu ya. Nah di situ lihat ada Poki-Poki yang lagi berdiri dan ngelihat ke dia. Langsung dia refleks nunduk dan diem sampai kita pulang. Aduh, anjir. Nah cerita dari 3 temanku yang lain lupa. Karena ada interupsi pas kami cerita di depan kos gara-gara ada satu teman yang tiba-tiba lari. Kami yang lagi dengar cerita hantu macam gini dan tiba-tiba ada orang heboh otomatis bubar berlarian ke arah kos yang di lantai 2. Dan ternyata coba apa bang? Itu cuma anjing hitam yang gak gitu kelihatan badannya dan cuma ninggalin sorot mata yang kena lampu jalan. Dan teman kami kirain itu setan. Oh aduh. Kaget. Setelah tahu itu, kami balik lagi ke duduk-duduk di depan kos. Sedikit cerita nih, aku bilang seneng karena hanya aku yang paling aman di Lawang Sewu, nggak dikasih lihat hantu sama sekali. Ternyata dia salah. Nah, adik dari temanku yang anak indigo langsung nyambar omonganku. Mas, jangan salah, malah kamu yang paling pertama disambut katanya. Karena pas kita masuk ada sosok cewek yang baju putih langsung ngawal saya. Langsung ngikut. Cakep. Mantap. Kata dia hal ini agak menjelaskan, agak masuk akal kenapa pas masuk gedung itu aku kerasa hangat. Awalnya aku kira karena emang posisi gue masuk gedung dan tidak ada angin katanya. Tapi katanya dia cuma jagain kamu di area gedung Lawang Sewu itu katanya. Terus aku nanya, sekarang di mana dia? Nggak ikut kan? Katanya tenang mas, dia cuma ngawal kamu di sana doang katanya gitu. Tapi ada yang aku mau tanyain mas katanya. Kamu ada yang jagain ya katanya gitu. Lah aku yang nggak mudeng ya kayak orang bego katanya. Aku nggak tahu kalau selama ini ada yang dampingin dari sosok gaib katanya. Nanti ada ceritanya juga bang khusus soal pendampingku ini. Sebagai bocoran dikit dia cantik katanya. Kenalin dong. Gila ya, katanya tapi keren juga kan diapit 2 cewek katanya. Diapit 2 cewek katanya. Oh 2 yang ngapit tuh? Iya tadi kan di Lawang Sewu sama yang di itunya dia. Cantik ya. Mungkin segitu dulu cerita dari aku. Gantung ya bang katanya. Biar kayak film-film gitu katanya. To be continue dulu loh. Bikin orang penasaran aja. Terima kasih sudah dibacain dan terima kasih buat temen yang sudah mau dengar katanya. Waduh, thank you. Thank you Sidik ya, cerita dari Sidik di Lawang Sewu, di Semarang. Di Semarang tentang Lawang Sewu ya. Keren. Jadi sosoknya itu berarti ya, yang temennya lihat kan 2. Tangan gede. Kalau gue sih gue ambil tuh kalau pakai cincin. Kenapa tuh? Anjir. Nongol tangannya doang. Oh gitu. Yang satu lagi apa tadi tuh? Poki. Di sudut. Nah, dia enggak ya, dia cuma dikawal doang. Dia dikawal tapi dia nggak lihat sih. Ya untungnya. Satu yang ngawal dia, satu lagi dari sono ikut ya. Betul. Ya kata dia enak diapit cewek cantik katanya. Waduh, cantik berarti sih wangi ngeliat tuh boy itu ya. Aduh. Makanya cantik gitu ya. Kayaknya tuh. Oke, itu cerita dari Sidik. Thank you banget Sidik. Aku demen nih cerita yang berbau-bau eksplorasi karena rasa adventure-nya tuh keluar banget. Ke bawah kayak di Lawang Sewu tadi. Bener, seru banget ya itu. Ngomongin Lawang Sewu kemarin itu ada satu nggak tahu di website mana ya. Itu kita bisa beli tiket ini virtual ke Lawang Sewu 25.000. Sumpah itu jadi batuk. Ada tour guide-nya lagi pegang kamera gitu. Ini gitu dijelasin gitu sambil direkam kita lewat nonton lewat Zoom gitu katanya nggak tahu sih. Nah, itu teman aku ikut itu. Kayak lu ngapain deh pak? Kan nggak berasa juga ya di Lawang Sewu ya. Nanti pas lagi seru nerangin sinyalnya hilang, mati loh. Nah itu dia. Diem aja tuh. Waduh. Masuk pintu sinyal hilang ditungguin. Pas udah nyala lagi udah keluar. Penting udah di rumah. Mana aja dari tadi. Aduh itu ya. Virtual ya. Virtual lucu loh kemarin lo. Nggak tahu website mana tuh anjir. Oke itu ya cerita dari Mas Sidik. Thank you banget Mas Sidik. Ditunggu cerita lainnya tuh tentang apa?
pendamping gaib segala macam itu kita Itu penasaran juga tuh. ngomong tadi yang penjara bawah tanah dulu tempat ini Vin, yang peserta uji nyali yang lihat Miss Kun Kun. Ah iya, yang meninggal ya. Iya betul. Itu tuh anjir tuh yang dunia lain. Betul, nongol di pojok tuh dia udah apa? Itu serem banget sih. Gue juga udah nonton tuh. Itu yang apa yang bagusnya emang di situ tuh yang dunia lain tuh penampakannya Iya. jelas banget. Itu dimatiin lampu gelap tuh. Terus ngeliat di pojokan mungkin yang lain udah juga tahu kali ya. Terkenal banget itu yang di Lawang Sewu yang itunya tuh. benar-benar. Penjara bawah tanahnya tuh. Bener. Tapi ya menurut aku ya kalau nonton dunia lain itu ya, kadang tuh menurut aku tuh tempatnya itu terlalu gelap loh. Misalkan mereka dikasih lilin satu doang tuh. Menurut aku aja itu sih lebih baik dikasih lilin diajak misalnya di pojok satu, pojok mana satu. Soalnya kalau misalkan cuma begitu, lu setan yang muncul juga nggak kelihatan gitu loh. Iya. Orangnya nggak panik gitu. Apaan sih itu nggak kelihatan gelap gitu kan? Iya bener sih terlalu gelap ya. Nah, tapi kameranya infrared sih, tapi orangnya nggak bisa lihat gitu. Iya percuma juga ya. Agak aneh ya. Aduh, seru sih. Nah itu ya cerita dari Sidik, petualangannya di Lawang Sewu. Mungkin teman-teman yang ada pengalaman di Lawang Sewu juga boleh diceritain ke kita. Boleh. Soalnya kita penasaran banget soal Lawang Sewu ya. Kapan-kapan lah Bang Sul kita ke situ ya. Yoi, boleh tuh, pengen banget tuh gue tuh. Betul. Nginep situ. Anjir jangan nginep. Enggak mau, jangan mau. Enggak lah. Oke teman-teman, kita lanjut ke cerita kedua Oke. dari Novi ya. Halo Novi. Dari Novi tentang apa nih? Pengalaman kesurupan massal ya. Nah. Oke, langsung aja nih ya. Jadi terima kasih untuk Mbak Novi ya sudah mengirimkan cerita ke kita untuk kita sharing. Pendek aja ceritanya Bang Sul ya. Jadi gini. Hai Sersan Horor, keren nih punya cerita horor bisa di-sharing di sini katanya. Oh iya mantap. Kenalin saya Novi, boleh ya saya juga sharing pengalaman horor yang saya alamin. Jadi gini ceritanya, awalnya sih saya nggak terlalu percaya atau katanya bukan nggak percaya sih, cuma lebih kayak apaan sih itu kesurupan? Ya palingan ya settingan lah atau apa gitu kan. Iya, bikinan lah belum percaya dia mikirnya settingan gitulah. Jadi tuh si Mbak Novi ini pernah kerja di satu tempat di Jakarta Pusat, di suatu gedung. Dan ada satu toilet. Di tempat dia kerja itu ada satu toilet yang emang nggak pernah dibuka. Entah nggak tahu alasannya kenapa pintu toilet tersebut ditutup. Dan toiletnya kenapa nggak pernah dipakai. Nah ceritanya tuh salah satu karyawan baru gitu, ada yang gunain toilet tersebut. Dan kebetulan si cewek ini tuh lagi datang bulan. Ya elah. Nah, selang berapa lama si habis pakai toilet itu, si cewek ini tiba-tiba pingsan. Dan setelah itu kayak ngoceh-ngoceh sendiri gitu. Nggak jelas deh katanya, karena langsung dikerubungin sama karyawan yang lainnya juga. Katanya sih kesurupan. Dan selang beberapa menit, nggak lama, ada satu karyawan yang ngalamin hal yang sama. Sampai terus ke karyawan yang lain. Oh datang ya. Massal. Dan akhirnya ada 10 karyawan yang kesurupan. Anjir. Tapi ya ada juga beberapa karyawan yang nggak kena. Disuruh pulang tuh. Termasuk saya nggak kena katanya. Dan saya pulang. Tapi pada saat itu saya merasa emang udah nggak enak tuh katanya. Nggak tahu kayaknya berasa mual gitu deh. Nggak enak katanya. Tapi saya masih bisa pulang. Sampai rumah saya masih ketakutan katanya. Antara sadar dan sama nggak sadar apa yang sudah saya lihat di kantor. Dan sempat sih ngerasa hal aneh waktu di jalan pulang. Bibir ini kayak tiba-tiba gerak-gerak sendiri. Tapi saya masih sadar. Setelah sampai di rumah sempat sholat asar waktu itu. Nah setelah sholat asar saya kayak sepintas ngelihat entah apa itu putih-putih katanya. Terus? Dan langsung lah dengar ceritanya katanya saya nangis katanya. Oh tiba-tiba nangis mungkin ya. Katanya yang dia rasain gini maksud. Dia sadar tapi dia nggak bisa ngendalin diri saya sendiri katanya. Kayak gitu. Saya ngoceh-ngoceh katanya. Terus saya nangis-nangis terus saya ngaji tapi nadanya ngeledek gitu. Anjir serem banget. Katanya gini dia sebut bacaan la ilaha illallah gitu. Tapi suaranya ngeledek. Wah kurang ajar setan. Iya. Itu bacaan apa sih Mas? Lupa aku. Surat kayak wirid gitu. Pujian-pujian lah. Oh dia begitu. Dia sebut la ilaha illallah gitu tapi kayak ngeledek katanya nadanya. Dia nggak nyadar. Katanya anjir. Katanya saya ngoceh-ngoceh, saya nangis-nangis terus saya ngaji dengan nada yang ngeledek katanya. Dan yang buat katanya yang jadi orang-orang ngelihat dia tuh keluarganya mungkin ya ketakutan semua.
Singkat cerita akhirnya dipanggil lah Pak Ustadz ke rumah. Oke. Dan alhamdulillah saya sadar. Berarti itu dia nggak kena di kantor tapi diikutin ke rumah. Lebih parah lagi anjir. Ini lebih personal lagi sendiri. Makanya ini dendam apaan gitu kan. Anjir. Dan katanya kalau orang yang udah pernah ngalamin kesurupan akan ngalamin lagi. Dan itu benar katanya. Mungkin jadi lebih gampang mungkin ya. Udah pernah. Saya ngalamin lagi katanya. Tapi cerita ini untuk berikutnya aja katanya, dia akan share lagi. Wow. Makasih Season Horror udah mau bacain cerita pengalaman aku kali ini katanya. Dan katanya, tambahan nih, dari 3 orang yang berbeda nih infonya nih. Okay. Jadi ada 3 orang yang bisa lihat makhluk goib. Mereka itu bilang kalau si Mbak Novi itu kerasukan sama sosok nenek-nenek. Oh. 3 orang itu 3 orang beda tapi ngomongnya sama. Nenek-nenek semua ya? Bener. Anjir. Itu ya dari Novi. Terbebas dari kerasukan di rumah kena. Di rumah kena kan anjir. Ini lebih personal bener anjir. Wow. Oke lah, itu cerita dari Mbak Novi ya tentang itu sih. Kalau misalkan udah nggak boleh dipakai, lu pakai ya tanggung sendiri. Ya gitu Pak. Maksudnya ya lu kesurupan sendiri mah oke lah. Ini satu kantor kesurupan jadinya kan. Iya gara-gara nggak boleh dipakai dan gitu lagi datang bulan lagi kan. Itu dia anjir. Kantor kena gara-gara nggak tahu mungkin kebelet apa gimana kali. Kebelet. Ada WC nih. Itu asik juga nih. Udah dah. Udah nggak tahan kali ya. Sikat lah anjir makanya. Udah kena semua tuh. Aduh. Kalau emang ini sih kalau orang mau si ciri kesurupan tuh muntah-muntah mual. Muntah-muntah mual ya, mual. Udah gitu udah langsung masuk. Masuk aja tuh. Ciri-cirinya begitu. Pokoknya dia sadar ya, kayak dia bisa ngelihat apa yang dilakukan, cuma dia nggak bisa semua ya? nggak bisa ngontrol gitu loh. Aduh. Nah itu ya cerita dari Mbak Novi. Thank you banget. Tapi mungkin masih pendek nih maksudnya. Masih. Kita tambahin satu lagi kali ya. Tambahin satu lagi dah. Tambahin satu lagi pendek aja ya. Boleh. Oke lah. Biar balance. Betul. Nah ini kita ambil satu aja ya buat teman-teman ya, buat kita untuk penutup. Nah ini cerita dari teman kita yang bernama Agra. Wah, ini lahir di India. Nah ini namanya cakep banget ya, Agra ya. Demen nih. Di India nih, Agra nih. Agra ya. Keren banget nih. Oke, jadi ini cerita dari Agra. Agra kirim via email. Bener gak sih namanya Agra ya? Agra nih. Aku Agra katanya. Nah, katanya ini cerita tentang kosan maksud. Waduh enak ini. Nah, tentang kosan ini. Tentang kos-kosan nih katanya. Jadi langsung aja ya. Si Agra ini tulis begini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Agra ini cowok apa cewek ya? Bingung gak lu? Cowok kali ya? Agra, cowok kali. Cowok lah ya. Cowok sih. Oke. Mas Agra lah ya. Kalau salah di komen aja ya, Mas Agra ya kalau denger ya. MC-nya bagi horor nih Agra. Itu Arga. Bang Arga itu Bang Arga. Adiknya. Om Bagi nih minta horor. Tapi Bang Arga keren loh ceritanya. Oke, langsung masuk ya. Katanya gini, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku Agra katanya. Ini cerita aku pas ngekos selama 3 bulan. Nah, 3 bulan. Cuma 3 bulan. Berarti ada yang aneh emang. Bentar loh anjir. Mungkin ini Ben. Kos probation ya. Kos murah. Oh, apa tuh? Include syaiton. Include syaiton. Gitu, katanya dia cuma selama 3 bulan nih. Di sebuah kosan di daerah Kiara Condong, Bandung. Nah, aku kos di sini karena rumahku masih dalam tahap pembangunan. Oh, dia sementara. Oh, sementara ya. Nah, kejadian ini sekitar tahun 2011-an. Nah, aku tinggal di sebuah kosan yang lumayan nyaman. Bentuk bangunan kosannya itu letter U. Oh, letter U. Oke. Kamar-kamarnya berhadapan dan di tengah itu tangga menuju lantai 2 dan lantai 3. Tiap lantai itu ada 8 kamar. Dan kosan aku itu ada di paling ujung, dekat tangga di lantai pertama. Karena kalang tangga, kamarku nggak banyak kena sinar matahari. Jadi gelap sama lembab ya maksudnya. Waduh, bahaya itu. Nah, kayak gitu tuh. Awal-awal sih aku nggak ngerasa ada yang aneh sih di kamar ini. Biasa aja katanya. Kamarku lumayan gede dan kamar mandi di dalam. Bersih juga katanya. Lumayan nyaman lah pokoknya. Harganya juga lumayan lah buat zaman itu katanya. Nah tapi suatu hari kakakku berkunjung sama anaknya. Dan baru sampai depan pintu kamar kos. Anaknya nangis gak mau masuk kamar. Nah. Ini dia. Anaknya ngamuk pengen pulang. Dia cuma kasih makanan ke aku terus pulang lagi akhirnya kan. Karena anaknya nangis gak mau masuk tuh. Mau pulang, nengek-nengek pulang. Akhirnya kakaknya cuma datang. Ini makanan buat kamu deh. Kakak gak jadi main mungkin kan. Pulang lagi. Di luar ya berarti ya. Nah. Ya aku kira kan ponakan aku cuma ngamuk. Ya biasa lah tantrum anak-anak umur 3 tahunan katanya biasa aja katanya. Maksudnya anak-anak ngambek biasa.
Tapi lama-lama aku ngerasa ada yang aneh di kamar ini. Waduh. Setiap malam itu kayak ada suara shower nyala di kamar mandi. Ih. Tapi pas aku cek, lantai kamar mandi kering. Showernya nggak nyala. Terus kalau aku nonton TV, terus dia pas kalau lagi nonton TV, terus ketiduran, pas bangunnya TV udah mati. Wow. Padahal TV aku tuh kalau dimatiin harus dari tombol power di TV-nya, karena nggak bisa dari remote, remote-nya udah rusak. Oh, harus samperin TV. Nah, harus samperin TV-nya. Nah, karena aku kerjanya setiap Senin sampai Sabtu, kalau hari Minggu aku kelayapan kemana-mana. Jadi dia jarang di kos kalau Minggu. Libur ya. Nah, kata dia kalau Minggu itu dia siang-siang tuh jarang di kos, cuma di kosan kalau malam numpang tidur katanya. Oh, karena dia kerja juga kan, jadi kan jarang di kos tuh. Dan 2 minggu sebelum aku pindah ke rumah baru, aku selalu nggak bisa tidur. Dan baru bisa tidur di jam 3 pagi atau udah azan subuh. Sedangkan aku berangkat kerja jam 7:30. Nah, saya capek banget katanya. Gila, tidur jam 3, jam 8 kerja. Makanya katanya badan udah kayak remuk semua, tapi tetap aja nggak bisa tidur kata dia. Kenapa ya? Kayak ada yang matiin dari kamar mandi. Ih. Suara shower juga masih kedengeran ya. Itu 2 minggu sebelum dia pergi loh, sebelum dia selesai dari kos itu. Oh, oke. Suara shower masih sering kedengeran. Tapi ya udahlah, dia merasa bodo amat kan. Nggak mau ngecek lagi, ya biarin aja lah, lampu kamar mandi juga nggak pernah aku matiin, selalu nyala walaupun lagi pergi. Ya mungkin mereka pikir ya tinggal 2 minggu lagi lah katanya kan. Iya. Dan hari terakhir dia di sana, dia lagi packing nih, packing dan ngangkut-ngangkutin barang ke mobil pick up. Oke. Pas aku mau ambil handuk dan alat-alat mandi di kamar mandi, nih aku iseng ngeliat ke shower. Shower kan gantung tuh di dinding. Iya. Di dinding itu kayak ada 2 telapak tangan. Serius. Iya, kayak ada tapak 2 tangan gitu, deket banget ke langit-langit kamar mandi. Anjir. Tapi posisinya kebalik. Oh. Tau gak sih? Jadi jarinya tuh ke bawah. Oh shit. Dan kalian tahu itu langit-langit tinggi banget. Katanya ya anjing merinding. Apa iya ada orang yang bisa bikin tapak itu dengan posisi terbalik? Anjir. Aku langsung buru-buru ambil semua barang dan pamitan ke ibu kos dan langsung cabut dari kosan itu. Oh my gosh. Aduh, anjir merinding anjir. Ini simple anjing ceritanya tapi serem bangsat. Ini Nazang nih. iya anjir. Ih simple lu ceritanya lu, tapi iya anjir merinding lu anjir. Ih gila. Untung hari terakhir dia liatnya lu. Untung hari terakhir lu. Syukur lu. Aku ambil handuk iya apaan tuh anjing. Ih. Si tangan ya. Tangannya begini kebalik tapi lu. Ya ilah kalau misalnya ada orang iseng penghuni sebelumnya ya tapak tinggi loncat ya kena lah ya. Tapi kan terbalik. Gimana caranya anjir? Genderuwo kali, tinggi gede kan. Kali. Aku sih bayanginnya apa tau gak? Apa tuh? Merayap. Bisa juga. Iya anjir, lebih serem lagi. Ya. Nah lanjut ya. Dan setelah beberapa lama aku keluar dari kosan itu, kakakku baru cerita kalau anaknya pas ngamuk di kosan aku itu langsung berhenti nangis pas udah di parkiran depan kosan. Oh, okay. Dia bilang dia nggak mau masuk soalnya ada teteh-teteh galak di tangga yang melototin dia. Teteh galak suruh kumaha ieu. Aduh. Bajunya nggak kasih tahu kayak gimana ya? Aduh. Nih ada. Ya? Dan katanya teteh-teteh itu bertiga. Aduh, trio macan anjir. Pakai baju kotor, rambutnya acak-acakan, ketawa-tawa katanya. Untung dia cerita itu pas aku udah keluar katanya. Kebayang kalau aku masih di sana terus dengar cerita itu anjir, aku merinding. Shit man. Begitu bang cerita aku katanya, maaf kalau nggak serem tapi itu pengalaman yang bikin aku nggak nyaman banget selama aku tinggal di kosan. Yang sebenarnya masih ada beberapa cerita lagi pas aku tinggal di rumah yang sekarang ini, tapi nanti aja aku ceritainnya. Makasih ya bang. Wassalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Anjir, serem banget itu tapak tangannya kebalik di atas, di langit-langit lu bayangin. Sinting. Teteh itu siapa bertiga teteh itu? Nah itu dia, trio macan lah. Waduh, gila sih ya. Itu kayak 2 Maya tuh. Bertiga. Serem. Parah. Oh, gila. Cuma gitu doang lo ceritanya, tapi gila loh. Tangan di lapak di situ. Untung dia tahu semuanya pas udah mau keluar. Males kan kalau enggak manjir. Nah itu ya cerita dari Agra ya, yang nggak tahu Mas atau Mbak, sorry ya, mungkin bisa di. Kalau feelingku sih cowok sih nih, Agra nih. Cowok ya, aku juga feelingnya cowok sih ya. Feelingnya cowok juga nih. Coba gue dulu. Nggak bisa. Cowok ya, oke, aku percaya. Bisa diri tadi. Anjir.
Feeling gua sih. Oke, Wah, thank you ya Aga. untuk Mantap. semuanya teman-teman yang sudah share tadi, Mas Sidik, Sidik, Mbak Novi sama Agra ya. Wow, Thank you banget. mantap sekali. Keren Oke banget. teman-teman, bagi kalian yang ingin kirim cerita horor seperti biasa bisa ke sersanhoror@gmail.com dan follow IG kita di Sersan Horor FM. dan jangan lupa subscribe kita kalau kalian suka video ini. Tenteng. Jangan lupa pencet like dan share. Oke. Kalau kalian nggak suka, di dislike aja santai. aja. Oke teman-teman, segitu aja. Yoi. Kalau misalnya kita ada salah-salah bicara, kita mohon maaf. Dan kalau misalkan kita apa ya Bang Sule, pembawaannya kurang atau gimana, ya kalian bisa langsung di komen aja ya. Komen minta komen aja ganti hostnya gitu. Jangan Pak. Oke teman-teman ya, Oke. sampai ketemu di episode berikutnya dengan cerita yang lebih gila Pastinya. lagi, dan kita ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum.